Selamat siang Bu, saya Marcella Veronica Sinaga. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai minyak bumi. Maka sebelum itu izinkan saya untuk memaparkan materi minyak bumi secara singkat. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan dari fosil-fosil tumbuhan dan juga hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin. Nah, kita akan mengulas lagi lebih ke dalamnya mengenai minyak bumi, dari sejarah minyak bumi, komposisi minyak bumi, dan pengolahan minyak bumi. Kita sekarang masuk ke dalam proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad teknik yang sudah tertimbun dalam dasar dasar lautan yang sangat-sangat dalam, seperti lumpur. Lumpur tersebut akan berubah menjadi batuan sedimen yang berpori-pori sehingga sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang lebih dalam lagi atau ke tempat yang lebih rendah lagi, yaitu ke dalam batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terangkumulasi sebagai deposit minyak bumi pada rongga bagian atas dan gas alam. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak bumi mengambang di atas deposit air. Bila kita urutkan, maka akan menjadi seperti ini. Jasad renik terkubur bersama lumpur, diproses berjuta-juta tahun mengendap dalam dasar laut. Menghasilkan minyak bumi dan gas terangkumulasi ke dalam batuan kedap menjadi deposit minyak bumi. Karena asal minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme, maka minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan. Proses terbentuknya minyak bumi yang sangat lama menjadi alasan dari hal ini. Sekarang kita masuk ke komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar terdapat sekitar 90 derajat hingga 97 derajat. Terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, alkena, alkuna, dan aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, dan juga nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana, suhu rendah C1 sampai C4, dengan metana sebagai komponen utamanya. Nah, sekarang kita masuk ke proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dengan gas alam biasanya berupa cairan berwarna hitam dan berbau, disebut dengan minyak mentah. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, dilakukan pemuraian dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut dengan fraksi-fraksi. Nah, sekarang kita masuk ke fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaat minyak bumi. Berikut adalah fraksi hidrokarbon dari minyak bumi. Fraksi minyak bumi bisa kita contohkan dengan gas. Jumlah atomnya yaitu 1 sampai 4, titik didihnya lebih kecil daripada 20. Manfaat dari gas yaitu bahan bakar gas atau LPG dan bahan baku sintetis senyawa organik. Nah, sekarang kita akan mengulas singkat mengenai bahan bakar bensin. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang sangat penting di Indonesia. Tersedia beberapa jenis bensin dari Pertamax, Premium, dan Pertamax Plus. Jenis bensin dengan mutu yang berbeda-beda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Mutu bensin mempengaruhi ketetapan waktu pembakaran sehingga tidak dapat menimbulkan ketukan yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisien bahan bakar, mesin yang menggelitik, dan bahan akan merusak mesin. Mutu bensin biasanya dinyatakan dalam bilangan oktan. Bilangan oktan dilakukan melalui uji coba pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya.
Secara umum, bensin yang mengandung alkana rantai lurus akan memiliki nilai bilangan oktan lebih rendah dibanding dengan alkana rantai bercabang. Fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan min 70 yang tergolong relatif rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat kita lihat, yaitu mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Yang kedua, menambahkan hidrokarbon alislik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin, atau menambahkan zat aditif ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Zat anti ketukan yang dapat digunakan yaitu TEL dengan rumus kimia Pb dalam kurung C2H5 4. Namun senyawa timbal Pb ini merupakan racun yang dapat merusak otak sehingga penggunaannya dilarang dan diganti dengan zat anti ketukan lainnya seperti MTBE atau etanol. Nah, bagaimana sobat? Menarik bukan pembahasan kita tentang minyak bumi ini? Sekian materi saya mengenai minyak bumi. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang, Bu. Terima kasih.